Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Berjumpa lagi melalui Renungan Malam edisi Rabu 3 Februari 2021. Berharap sekiranya jemaat Tuhan tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah pada saat ini. Firman Tuhan akan diberitakan, dukungan doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas setiap kasih dan kebaikan-Mu yang Kau boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari demi hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami alami untuk menyatakan karya yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Hari ini boleh kami lewati dengan damai sejahtera. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui firman kebenaran. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami dengar dan boleh kami pahami dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkan kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kita malam hari ini.
Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman-Nya, dan biarlah firman Tuhan ini terus menjadi pegangan kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sekarang berada di tanggal 3 Februari 2021. Kasih Tuhan terus hadir memelihara kehidupan kita hari demi hari. Tentu terus menjadi harapan kita bersama bahwa kasih Tuhan pula akan terus memelihara kehidupan kita selanjutnya. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa kehidupan yang sementara kita jalani ini ada banyak godaan-godaan, ada banyak tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepada kita semua. Bagaimana cara kita, bagaimana sikap kita untuk menghadapi hal itu? Ya mungkin bagi banyak orang seringkali mulai meragukan pemeliharaan Tuhan ketika apa yang ia inginkan tidak terwujud atau belum tercapai. Ia mulai meragukan bahwa apakah Allah masih berkuasa dalam hidupnya? Apakah Allah masih mempedulikannya? Dan itulah sebuah kenyataan yang kita hadapi bersama. Pada saat ini kita diperhadapkan dengan sebuah kuasa yang dilakukan oleh Yesus memulihkan kehidupan seorang yang kerasukan setan. Memulihkan kehidupan seseorang yang dikuasai dengan kuasa kegelapan. Yesus tidak membiarkan orang itu terus dikuasai oleh kuasa kegelapan. Ada cara yang Yesus mau nyatakan kepadanya supaya kehidupan orang ini kembali dipulihkan dan menyadari bahwa Tuhan sungguh memiliki kuasa. Ya. Mungkin bagi banyak orang bisa berpikir bahwa mengapa Yesus harus memulihkan kehidupan orang ini? Mengapa Yesus harus mempedulikan kehidupan orang ini? Yang mana kita tahu seperti dalam pembacaan ini bahwa kehidupan orang yang kerasukan setan dalam pembacaan ini tidak lagi seperti orang yang berpikir secara waras. Pikirannya sudah tidak waras lagi. Bahkan dikatakan ia keluar masuk pekuburan. Ya. Bukan keluar masuk kuburan ya, tapi keluar masuk pekuburan, lokasi pekuburan ya. Tentu bahwa bagi orang yang kurang waras, bagi orang yang kerasukan, ia tidak lagi memiliki rasa takut. Ya, mungkin menurut pemikirannya semua itu baik, tetapi ternyata bahwa itu tidak benar. Dan disinilah kepedulian Yesus dinyatakan kepadanya. Ketika orang ini datang dan berseru kepadanya. Dalam ayatnya yang ke-7. Demi Allah, jangan siksa aku. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Bagaimana tindakan Yesus dengan permohonan? Dalam ayat 8 dikatakan karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Nah, kepedulian Yesus untuk memulihkan kehidupan ini terwujud ketika orang ini pulih dan kembali seperti orang yang waras. Bukan lagi orang yang tidak waras, tetapi kembali normal seperti orang yang waras. Dan apa yang dikatakan oleh orang yang telah disembuhkan oleh Yesus. Dalam ayat 18 dikatakan, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ada kerinduan orang ini untuk pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus mengatakan bahwa pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. menjadi sebuah pengajaran berharga dalam kehidupan kita bahwa
Allah sanggup memulihkan kehidupan kita. Dari kehidupan yang mengalami keterpurukan menjadi sebuah kehidupan yang sungguh membahagiakan. Tetapi di balik itu ada satu tanggung jawab yang Tuhan pesankan kepada kita semua. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan dan bagaimana Ia telah mengasihimu. Ceritakanlah perbuatan Tuhan yang telah mengasihi kita, yang telah menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan. Perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita ajaib adanya. Mungkin Ia menyatakan kasih-Nya tidak seperti dengan ketika Ia mengusir setan dari seorang yang berada di Gerasa. Tetapi Ia menyatakan kasih-Nya dengan cara yang lain dalam kehidupan kita. Seperti halnya Ia memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi perjalanan kehidupan kita ini yang mungkin serba sulit. Ia memberi kekuatan kepada kita. Ia menopang kita, Ia menjaga kita, Ia tetap memelihara kita. Sehingga kita harus yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki kuasa dan mampu mengubahkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih berarti. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya menjadi pegangan hidup kita untuk terus menyerahkan hidup sepenuhnya dan percaya bahwa kuasa kegelapan bagaimanapun yang menguasai kehidupan kita, sesungguhnya kuasa Tuhan melebihi segala-galanya. Amin. Kita bersyukur bersama atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk sejumlah pemeliharaan Tuhan yang boleh dinyatakan, baik bagi Bapak Ibu yang boleh pulih dari penyakit, dan juga bersyukur bersama untuk sukacita atas pertambahan umur bagi sejumlah kekasih-kekasih kita di hari ini tanggal 3 Februari. Seperti dalam warta jemaat ada kekasih kita Febrianti Liling Butungan yang boleh menikmati sukacita melalui pertambahan umur. Kita percaya bahwa hari demi hari dalam kehidupan kita ini terus dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Selain itu juga Hilary Jane Ape yang hari ini juga berulang tahun, Rulan Febri Umnehopa yang juga berulang tahun hari ini, dan juga Bapak Simon Mangi. Kita terus berdoa semoga mereka diberi kekuatan kesehatan dalam memaknai hari-hari anugerah Tuhan. Dan juga terus bergumul bersama untuk jemaat Tuhan dalam berbagai keberadaan mereka masing-masing. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik dan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan boleh anugerahkan untuk kami boleh jalani. Bahkan terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Bagaimana kami terus percaya akan kuasa dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun kuasa kegelapan menguasai kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan semua itu menjadi sebuah kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya ketika Tuhan mengusir setan yang merasuki seorang yang berada di Gerasa. Dan syukur ya Tuhan bahwa ia boleh pulih kembali dan punya kerinduan untuk mengiring Yesus memberitakan kabar sukacita. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini akan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami untuk tidak meragukan kuasa-Mu sekalipun kami harus menghadapi berbagai pergumulan dalam kehidupan ini. Kami terus berdoa kepada-Mu untuk kehidupan selaku jemaat Tuhan. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, baik itu sakit penyakit, baik itu pergumulan karena duka cita, beban kehidupan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa terus menguatkan kami. Dan juga terus bersyukur atas berbagai perkara baik yang Tuhan boleh nyatakan. Baik itu melalui kesembuhan dari penyakit, baik itu melalui pertambahan umur,
baik itu melalui ulang tahun pernikahan, kesuksesan dalam pekerjaan, ataupun dalam pendidikan. Semua itu kami percaya bahwa itu hanya mungkin terjadi karena kasih Tuhan. Dan biarlah dalam semuanya itu kami senantiasa bersyukur dan menyatakannya dengan segala pujian kami di hadapan-Mu. Kami terus berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Biarlah mereka terus dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang ada. Peliharakan kami untuk terus melihat kasih-Mu di tengah berbagai kesulitan hidup yang terjadi. Jangan biarkan kami meragukan kuasa-Mu, tetapi biarlah kami semakin melihat bahwa di balik kesulitan sekalipun sesungguhnya Tuhan hadir menguatkan kami. Malam ini Tuhan kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan terus menjaga kami, menuntun kami, supaya esok pagi hari baru, hidup baru kembali kami jelang bersama dengan Tuhan. Dan kami pun diberi kesempatan untuk melanjutkan aktivitas yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Ini kami yang datang bersyukur. Tuhan dengarkan seruan kami, doa kami. Namun semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Salam sehat. Tuhan memberkati.